Selamat siang, kembali bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast yang menemani Anda. Dan sekarang sudah tahun 2022 ya. Dan insya Allah kita pasti selalu istiqomah ke depannya, pasti selalu komitmen dalam menebar kebaikan. Tapi nanti tunggu saja ada perubahan wajah baru di 2022 ini. Pokoknya teman-teman stay tune aja selalu di Beyond Education Podcast. Dan jangan lupa kalau misalnya dirasa bermanfaat, silahkan langsung di subscribe dan juga di share kepada teman-teman semuanya, atau misalnya ke teman-temannya, ke orang tuanya, terutama ke keluarganya. Iya kan, ke keluarga yang terdekat dulu aja di share, silakan channel ini. Dan kita juga membuka berbagai pertanyaan, silahkan langsung lihat di link deskripsi di bawah ini. Ada emailnya, ada WA-nya, ada telegramnya, dan ada juga blogspot atau untuk melihat artikel-artikel dari Beyond Education Podcast. Semoga teman-teman semua dengan hadirnya kita di sini, teman-teman semuanya selalu bisa mendapatkan sebuah insight baru dari kita gitu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Dan jangan lupa kalau misalnya ada yang males nih YouTube gitu, atau misalnya ini YouTube ngabisin kuota, ya bisa aja langsung. Kalau misalnya ingin hanya sekedar mengambil esensi dari suaranya saja, silakan langsung dengarkan radio online. Di radio online kita juga sudah ada di Spotify dan lain-lain. Silakan searching aja dengan kata kunci Beyond Education Podcast, langsung di sana pasti bisa mendengarkan suara kita. Kita sudah upload kok setiap minggu, setiap pembaruan kita upload terus di radio online Indonesia. Salah satunya yang terkenal adalah kalau di Android itu ada Spotify. Kalau di Apple itu ada yang namanya Apple Podcast. Silakan langsung searching dengan kata kunci Beyond Education, langsung pasti ada suara kita di sana. Baik, siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman, apa kabar Gung? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Gung? Apa yang mau kita bahas? Alhamdulillah nih, ini banyak pertanyaan nih Pak. Oh apa nih pertanyaannya? Terutama yang kemarin kita sudah bahas nih. Oh iya. Tentang overthinking. Overprotective. Iya. Jadi ada pertanyaan lanjutan nih Pak dari sesosok bunda sepertinya ini. Dan ini sih pertanyaan lebih menanyakan terkait masalah terkait pendapat ya. Pendapat dan pertanyaan seperti ini. Menurut Bapak atau apa pendapat Bapak tentang budaya atau pola asuh budaya Barat? Oke, pendapat saya. Iya, seperti kita ketahui kan Pak ya, kalau di Barat itu bisa kita lihat lah gitu, ada beberapa perbedaan dengan di kita cara asuhnya. Kayak misalnya mereka dilepas di mana, jatuh juga nggak terlalu dipikirin gitu, mau dia kemana, pokoknya jadi kayak mandiri, kayak bebas gitu kayak. Nah, bagaimana Pak menurut Bapak budaya Barat itu pola asuhnya seperti apa sih? Ya benar, ini kalau saya melihat dari pengalaman saya dulu ya, saya sempat lama di luar. Memang kalau pola asuh ala Barat ini, anak sangat diberikan kebebasan oleh orang tuanya. Jadi anak sejak kecil diajar untuk memiliki sikap apa yang mereka ingin lakukan di dalam kehidupannya. Kadang kalau kita melihat pola asuh ala Barat, kalau orang Timur melihatnya ya, ini sepertinya pola asuh ala Barat tidak memiliki etika. Misalnya, kalau di anak-anak ini ya, yang mereka tinggal di sana, mereka misalnya ingin memanggil orang tuanya, mereka tidak perlu menyebut ayah bunda. Langsung aja panggil namanya. Beda gitu dengan di kita ya Pak? Beda. Malahan kalau kita ini ya tidak lama tinggal di sana, kita malahan melihat orang-orang di Barat ini tidak memiliki tata krama. Pola asuhnya mungkin dari kecil berbeda juga kali. Iya. Karena pola asuh yang ditekankan para orang tua di Barat itu bahwa anak itu sejak kecil harus mandiri. Jadi mereka ini dibiasakan sejak kecil, malah ini ya di usia-usia masih bayi, mereka sudah tinggal
dan memiliki kamar hidup sendiri gitu ya. Jadi mereka ini tidak ditemani lagi oleh orang tuanya di dalam kamar. Jadi mereka ini sudah sejak usia anak-anak terbiasa gitu, dilatih oleh orang tuanya agar mereka ini ya ketika besar sudah terbiasa gitu tanpa campur tangan orang tuanya dalam kehidupan mereka. Jadi orang tua di barat ini mereka hanya sebagai bisa dibilang mentor ya. Mereka bisa orang tua barat ini diajak berdiskusi ya mengenai apa saja gitu, malah mereka nggak sungkan sampai membicarakan masalah yang sensitif ya seperti misalnya seks gitu. Orang tua barat tidak menutup diri. Jadi memang ada apa sih perbedaan culture gitu ya? Iya, perbedaan budaya memang. Budaya, ya, karena budaya orang-orang barat itu kan mereka menginginkan setiap orang itu bisa mengungkapkan isi pikirannya gitu tanpa adanya penghalang gitu. Jadi ketika orang tua dikritik oleh anak, orang tua di barat mereka tidak keberatan. Iya. Beda dengan kita ya. Beda. Kalau di kita kan ya mikir 2 kali anak mau kritik orang tua. Benar. Kayak misalnya ya mama saya gitu kan, ketika mau dikritik kan kita harus cari bahasa yang pas atau mungkin kita malah nggak berani. Iya, kalau anak-anak barat mereka karena diajarkan dari kecil ya. Kayak gitu. Untuk terbiasa mengeluarkan isi hatinya, akhirnya ya sudah mereka langsung the point. Misalnya saya nggak suka begini, mereka langsung direct ke orang tuanya dan orang tuanya juga bisa menerima gitu. Mereka tidak marah gitu. Ya sejak kecil anak-anaknya sudah dididik seperti itu kan. Jadi kalau misalnya mereka sudah dewasa kelak, ya wajar gitu. Kebiasaan itu terbawa. Nah, tetapi di sini memang pola asuh ala barat ini pasti ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Bukan pola asuh yang sempurna juga. Ya. Jadi kalau saya melihat ketika kita melihat nih orang-orang barat gitu dalam mendidik anak-anaknya, kita bisa ambil hal yang positifnya, kita buang hal yang negatifnya. Ya, jadi jangan kita benar-benar adopsi secara 100% gitu pola asuh mereka. Karena ada sebagian yang memang tidak cocok dengan budaya timur. Tidak relevan. Kalau kita tetap berikan, akhirnya nanti anak kita jadi aneh sendiri. Apalagi kalau mereka masih hidup di Indonesia, ya di negara yang memiliki budaya timur. Nah, jadi di sini para orang tua nih, ya apalagi bertanya ya mengenai pendapat saya mengenai pola asuh ala barat. Kita ambil hal-hal yang positifnya, misalnya cara kita sebagai orang tua membuat anak kita bisa hidup mandiri. Itu penting. Karena yang kita lihat ya, kalau orang tua yang memiliki pola asuh ala timur, mereka kecenderungannya itu seperti memanjakan anak. Ya. Karena mereka takut gitu, misalnya ada kenapa-kenapa dengan anak gitu. Jadi anak itu seperti sangat dilayani. Misalnya ya sampai ini ada sebagian orang tua yang anaknya dari kecil ya sampai menjelang remajanya itu masih disuapi gitu makannya sama kedua orang tuanya. Ya karena mereka merasa dulu kan saya diperlakukan demikian oleh orang tua saya. Ya masa sih saya nggak boleh melakukan hal yang sama kepada anak saya. Nah, tetapi kan kalau hal ini dibiasakan, yang saya takut, anak akan sulit bisa hidup mandiri gitu. Karena mereka selalu dilayani. Beda dengan anak-anak ini ya, yang ditreatment dengan pola asuh ala barat ya. Mereka dari kecil
harus dibiasakan makan sendiri gitu, nggak ada yang namanya disuapin gitu. Pokoknya mereka disediakan meja makan khusus ya dari kecil, dan mereka diajarkan untuk menggunakan alat makannya, dan sudah dibiarkan oleh orang tuanya makan sendiri. Mau mereka makannya aut-autan atau ya bikin berantakan mejanya, dibiarkan. Karena itu suatu proses gitu dari orang tua dalam mendidik anaknya agar mereka terbiasa gitu, bisa mandiri itu sejak kecil ya. Berarti orang tua ala barat itu dia memperlakukan anak seperti orang dewasa gitu ya. Iya, kayak mandiri aja, dilakukan sendiri aja gitu. Benar. Karena itu kalau menurut saya itu hal yang baik tuh. Iya benar ya. Karena kebiasaan mandiri ini kalau nggak diajarkan dari kecil, nanti anak sudah menjelang dewasanya dia akan kesulitan gitu. Iya, benar. Karena dia merasa selalu dilayani. Iya. Nah di sini kan orang tua juga ya kita bayangkan gitu, misalnya kita punya anak remaja gitu, yang karena kita dari kecil anak itu kita didik dengan cara selalu dilayani. Bagaimana nanti kalau mereka sudah remaja, mereka masih menuntut hal yang sama gitu. Apakah kita yakin gitu anak kita dengan pola asuh yang seperti itu mereka bisa survive di tengah masyarakat gitu? Yang saya khawatirkan malahan yang terjadi terhadap mental si anak gitu. Karena beda ya kalau kita selalu misalnya melayani anak gitu. Bagaimana anak ini akan tumbuh dengan mental yang kuat? Karena mereka tidak terbiasa hidup sulit gitu. Apa-apa dimudahkan oleh orang tuanya. Nah, tetapi memang yang tadi saya bilang ya, kalau pola asuh ala barat ini ada sisi kelebihannya juga ada sisi kekurangannya. Nah, sisi kekurangannya ini kita gantikan dengan pola asuh ala timur. Kan kalau pola asuh ala timur kan kita benar-benar menekankan kepada anak ya mengenai sopan santun, tata krama. Anak itu ketika orang tua berbicara harus mendengarkan sampai habis, baru boleh mengeluarkan pendapatnya. Kalau di pola asuh ala barat itu anak bisa bebas gitu, orang tua belum selesai bicara, anak bisa motong gitu kan. Kalau misalnya dia lihat dirasa kurang adil misalnya atau tidak sesuai dengan yang dia pikirkan gitu, nah dia merasa berhak untuk memotong pembicaraan orang tuanya. Nah, tetapi kan kalau di budaya ala timur kita tidak diajarkan seperti itu. Benar-benar tata krama itu nomor satu. Nah, jadi kalau menurut saya kita ambil yang positifnya pendidikan ala barat, misalnya kemandiriannya, terus mereka juga memiliki kebebasan